Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9, Manajemen RSA dari STIE YPPI Rembang. Latar belakang dalam pembuatan konten video ini yaitu tugas, mata kuliah, bank, dan lembaga keuangan lainnya terkait pasar uang dan pasar falas. Kelompok kami beranggotakan saya, nama Haka Pradana, NIM 180100015. Nama Rudi Edi Santoso, NIM 180100093. Nama saya Ahmad Ubaidillah Abbas, NIM 18010037. Selamat menyaksikan. Pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, dalam perkembangan dunia sekarang ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal. Tujuan pasar uang. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah yang pertama, pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini, baik bank maupun perusahaan non-bank yang kebetulan membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, pihak yang menanamkan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan investasi di pasar uang. Tujuan menghimpun dana pasar uang yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek seperti membayar utang yang segera akan jatuh tempo. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena disebabkan kekurangan uang kas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya upah karyawan, gaji, pembelian bahan dan kebutuhan modal kerja lainnya. Yang keempat, sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Tujuan menanamkan dana di pasar uang yang pertama adalah untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Selanjutnya, bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Saya akan menjelaskan terkait instrumen pasar uang. Jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan antara lain 1. Interbank Call Money. 2. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. 3. Sertifikat deposito. 4. Surat berharga pasar uang atau SBPU. 5. Bankers Acceptance. 6. Commercial Paper. 7. Treasury Bills. 8. Repurchase Agreement. 9. Forex Exchange Market. Yang pertama yaitu Interbank Call Money. Merupakan kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana atau kreditor. Kedua, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka dalam masalah penanggulangan jumlah uang beredar.
3. Sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Di situ bisa dilihat perbedaan antara sertifikat deposito dengan deposito berjangka. Selanjutnya keempat, surat berharga pasar uang atau SBPU merupakan penerbitan warkat-warkat, dapat berupa wesel atau promes dengan jangka waktu antara 30 hari sampai dengan 180 hari. Yang kelima, bankers acceptance merupakan wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata accepted dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Yang keenam, commercial paper merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang telah lebih dari 1 tahun. Yang ketujuh yaitu treasury bills merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh bank sentral dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Penerbitan treasury bills oleh bank sentral ini biasanya atas unjuk dengan nominal tertentu. Yang kedelapan, repurchase agreement merupakan bentuk surat berharga yang juga dapat diperjualbelikan dengan suatu perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut. 9 yaitu forex exchange market atau biasa disebut sebagai pasar valuta asing. Merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan, baik antar negara maupun dalam suatu negara. Setiap kali melakukan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs atau nilai tukar. Dalam perdagangan pasar valuta asing internasional, hanya mata uang yang tergolong convertible currencies yang sering diperdagangkan. Yang menentukan golongan convertible currencies adalah salah satunya volume perdagangan suatu negara, baik secara kualitas maupun kuantitas. Bisa dilihat jenis mata uang yang tergolong kuat atau convertible currencies. Ada beberapa negara di sana, yaitu dolar Amerika, jenis mata uang yang tergolong lemah atau soft currencies dapat dilihat. Cenderung berasal dari negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu tujuan melakukan transaksi valuta asing. Antara lain, 1. Untuk transaksi pembayaran. 2. Mempertahankan daya beli. 3. Mengirim uang ke luar negeri. 4. Mencari keuntungan. 5. Pemagaran risiko atau hedging. 6. Kemudahan berbelanja. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis transaksi valuta asing atau falas. Yang pertama yaitu ada transaction spot, yang kedua forward transaction, terus yang ketiga yaitu swap transaction. Yang pertama adalah transaksi spot, merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga atau di waktu yang sama. Terus yang kedua yaitu forward transaction. Nah, forward transaction merupakan transaksi valuta asing
dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang yang tertentu berdasarkan jumlah mata uang tertentu yang lain. Yang ketiga yaitu swap transaction atau transaksi swap, yaitu transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Pengertian margin trading. Nah, adapun syarat-syarat atau persyaratan margin trading yang pertama yaitu dilaksanakan berdasarkan yang pertama kebijaksanaan direksi bank, terus yang kedua suatu kontrak yang telah disetujui sebelumnya. Yang persyaratan yang kedua yaitu margin trading dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit yang ada. Yang ketiga ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank untuk kepentingan bank. Selanjutnya yaitu untuk kepentingan nasabah margin trading ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali dari margin deposit nasabah yang disetor ke bank. Selanjutnya jika mengalami kerugian 5% dari modal, maka harus segera menghentikan kegiatan margin trading dan baru dapat dilakukan kembali setelah memperoleh persetujuan dari BI atau Bank Indonesia. Yang terakhir yaitu margin deposit nasabah maupun bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan dan bulanan. Interaksi pasar uang dan valuta asing. Interaksi dari kedua hal tersebut yaitu jika kita hendak menginvestasikan uang kita dalam pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar valuta asing. Demikian pula sebaliknya, hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau valuta asing.